Belum ada manusia di bumi, dan bumi ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kalinya adalah untuk ditempati oleh jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan mengisahkan tentang jin yang soleh, akan tetapi kemudian berakhir dengan kesesatan dan menyesatkan manusia. Berbicara tentang jin ini sesuatu yang wajib kita imani. Bahkan sudah tertulis ayat tentang jin di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jin. Juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang bagaimana jin-jin itu ada yang beriman kepada syariat Rasul dan kemudian menyebarkan dakwah Rasul. Artinya keberadaan jin itu harus diimani, bahwa kita ini hidup berdampingan dengan alam jin. Lalu bagaimana sejarah tentang jin? Adapun sejarah tentang bahasa jin ini memang tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan asal muasal tentang jin. Akan tetapi banyak riwayat Israiliyat yang sebagiannya bersanad dan sebagiannya tidak bersanad. Tentu saja kita akan bercerita atau menceritakan hanya sebagai pengetahuan saja, bukan untuk dijadikan sandaran, karena Nabi SAW bersabda, ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat, Bani Israel, dan tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa jin pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Sumiyah. Sumiyah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujung nyala api, dan dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api. Tak sama dengan Nabi Adam, beliau adalah satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah. Karena keturunan Nabi Adam tidak ada yang diciptakan dari tanah. Sumiyah dikatakan Abu al-Jin, bapaknya para jin, dan Sumiyah ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Setelah Allah menciptakan Sumiyah, bapaknya jin ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Sumiyah, "Berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu kepadaku." Dan Sumiyah mengatakan, "Kami hanya mengharap kepadamu ya Rabb, agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat." Maka dari itu, jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Dan agar kami bisa menghilang di tengah-tengah padang pasir, tidak ada yang mampu melihat kami, dan agar kami tetap muda terus dan tidak pernah tua. Itulah permintaan jin Sumiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tempat di bumi, dan mereka diberi kebebasan untuk melakukan apapun di bumi. Maka dari itu, makhluk pertama yang menempati bumi adalah jin yang bernama Sumiyah. Dan Sumiyah adalah jin yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Belum ada manusia di bumi, dan bumi ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kalinya adalah untuk ditempati oleh jin Sumiyah. Akan tetapi setelah Sumiyah ini diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya Sumiyah pun meninggal dunia. Maka datang generasi selanjutnya, dan generasi inilah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat dan tidak bisa terlihat, diberikan usia yang panjang sehingga mereka tetap muda, diberikan fasilitas di bumi dan seluruh kenikmatannya, tapi mereka tidak bersyukur. Justru mereka saling mengumpahkan darah dan saling membunuh sesama jin. Kemudian umatnya Sumiyah ini tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas kenikmatan dengan kekufuran. Maka dari itu terjadilah peperangan antara malaikat dan juga bangsa jin. Tetapi riwayat peperangan antara malaikat dan bangsa jin itu tidak benar. Bagaimana bisa malaikat berperang dengan bangsa jin? Karena satu malaikat saja bisa mengalahkan seluruh jin. Siapa malaikat itu? Yaitu malaikat maut. Akan tetapi ini adalah cerita Israiliyat. Saya hanya menceritakannya saja karena di situ dikisahkan bahkan malaikat berperang dengan bangsa jin. Dan akhirnya ada jin yang ditangkap malaikat. Kemudian ada jin yang dipenjara di hutan-hutan, di lautan dipenjara oleh malaikat. Ini dalam kisah Israiliyat. Kemudian dikisahkan bahwa malaikat menertibkan bangsa jin dan sebagainya. Dan ada anak jin yang masih kecil pun dibawa naik oleh malaikat dan kemudian hidup di langit. Dan jin kecil ini yang dibawa oleh malaikat ke langit itu bernama Azazil. Azazil inilah yang kemudian dibawa ke langit dan dididik dirawat oleh malaikat sampai dia besar. Akhirnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa, sholat, zikir dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan kepada Azazil untuk menjadi penguasa langit dan bumi. Jadi inilah cerita yang akan kita kisahkan selanjutnya. Jin yang soleh tapi tersesat.
Dialah Azazil, jin kecil yang dibawa malaikat ke langit. Kemudian dididik menjadi dewasa, akhirnya menjadi ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup di alam malaikat. Lalu diberi kekuasaan untuk menguasai langit dan bumi, dan Azazil adalah jin paling soleh kala itu. Lalu kemudian Azazil ini berada di dalam alam malaikat, hidup bersama para malaikat, beribadah layaknya para malaikat. Makanya ada khilaf di antara para ulama bahwa Azazil ini sendiri adalah nama dari Israiliyat atau tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi itulah jin yang paling soleh kala itu, sehingga para ulama mengatakan kalau Azazil ini adalah bagian dari malaikat. Ataukah dia bagian dari para jin karena dia hidup di langit bersama malaikat? Berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Azazil itu bagian dari jin yang berbuat fasik kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, bahwa Azazil hidup dengan para malaikat, beribadah layaknya para malaikat, dan menjadi jin paling soleh sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk yang berbeda. Bukan dari bangsa malaikat, bukan pula bangsa jin, tetapi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama kali yang diberi nama Adam. Kenapa Adam? Karena diciptakan dari Adim, dan Adim itu artinya tanah, tanah yang ada di bumi. Maka makhluk itu disebut Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kelebihan. Kenapa? Untuk menghindari supaya jin agar tidak sombong. Azazil itu jangan sampai sombong. Kelebihan pertama Adam itu diciptakan oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Aku ciptakan Adam dengan tanganku. Yang kedua, meniupkan ruh ke jasad Adam itu Allah sendiri, bukan malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan seluruh malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam, dan tidak ada perintah Allah kepada malaikat sujud kepada Azazil. Dan yang keempat, Allah mengajarkan pengetahuan dibandingkan yang lainnya. Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud nama-nama di sini artinya diajarkan bahasa seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh seluruh keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Itulah kelebihan yang diberikan kepada Adam, yaitu pengetahuan yang tidak diberikan kepada jin ataupun malaikat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba sebutkan nama-nama benda itu jika kamu orang yang benar. Maka mereka atau para malaikat mengatakan, Maha suci engkau, tiada ilmu pada kami kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Dan malaikat pun menyerah dan tidak sanggup. 4 keutamaan Adam inilah yang menjadikan Adam unggul di atas malaikat, bahkan seluruh di atas bangsa jin dan sekalipun. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Semua malaikat kecuali iblis. Iblis sombong merasa bahwa api lebih baik daripada tanah. Allah pun mengusir iblis dari surga. Tapi iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya ditangguhkan hingga kiamat ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis. Ketika iblis diusir dari surga, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Sayyidah Hawa hidup tentram di dalam surga, dan mereka menikmati segala yang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala membolehkan keduanya untuk memakan makanan dari surga, apa saja yang mereka mau, kecuali buah kuldi. Tujuan si iblis adalah agar aurat keduanya terbuka. Maka ketika memakan buah kuldi, maka dengan segala cara iblis menggoda Adam alaihissalam agar memakan buah kuldi. Bahkan iblis bekerja sama dengan ular. Mereka bersumpah atas nama Allah, kalau kau makan ya Adam, maka engkau akan menjadi malaikat dan kekal di surga. Adam pun akhirnya percaya dan memakan buah larangan yaitu kuldi. Dan berhasillah tipu daya iblis. Singkat cerita, Allah pun mengusir mereka. Keluar kalian wahai Adam dan Hawa, iblis dan juga ular, keluar kalian dari surga ini. Maka akhirnya mereka pun ditempatkan di bumi. Ada yang mengatakan iblis diturunkan di Basrah, kemudian ular di Asbahan, kemudian Adam diturunkan di Urdun atau negara India, dan Hawa diturunkan di Mekah. Semuanya diturunkan terpisah. Selama bertahun-tahun Adam mencari Hawa dan Hawa mencari Adam, dan berjumpalah di sebuah bukit yang kemudian disebut dengan Arafah, namanya Jabal Arafah. Berjumpalah mereka di Jabal Arafah, makanya disebut Jabal Arafah. Dan berbahagialah keduanya setelah dipertemukan. Maka keduanya sepakat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang pertama diucapkan keduanya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi.
Inilah kalimat yang pertama diucapkan di bumi. Inilah kalimat yang diajarkan pertama kali di bumi. Dan Allah pun mengampuni Adam dengan taubatnya Adam. Berbeda dengan Azazil yang sudah berubah menjadi iblis. Bukannya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia kemudian bersumpah karena engkau telah menyesatkan aku. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyesatkannya, padahal dia sendiri yang mau sesat. Iblis pun berkata, saya akan sesatkan semua keturunan Adam itu. Akhirnya disinilah genderang perang terjadi di bumi antara kubu Nabi Adam alaihissalam dan kubu iblis. Kemudian iblis pun mulai menggoda Adam di bumi, tapi Adam tidak bisa tergoda kemudian menggoda Hawa, dan Hawa juga tidak tergoda karena mereka sudah bertaubat, tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bisa menggoda Adam dan istrinya, akhirnya iblis menunggu keturunannya Adam. Dan yang kita tahu, iblis menggoda keturunan Adam, Habil dan Kabil saudara kembar. Karena setiap Hawa melahirkan pastilah beranak kembar. Habil kakaknya dan Kabil ini adiknya. Singkat cerita, Kabil ini membunuh Habil, membunuh abahnya sendiri, dan menjadi pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Ketika tahu Habil dibunuh Kabil, sedihlah Nabi Adam alaihissalam. Karena kesedihannya itulah, akhirnya Allah ganti Habil dengan satu anak lahir tanpa kembar namanya Sid. Dialah Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam sebelum Nabi Idris alaihissalam. Sid artinya hibatullah, yaitu pemberian dari Allah. Sedikit cerita, kita akan mengenal bangsa jin. Kalau kita cerita tentang bangsa jin ini, jin itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat. Makanya janin yang di dalam perut disebut janin, karena memang tidak terlihat, dan jin pun tidak terlihat. Dan sekarang, apa sih bedanya jin dengan syaitan? Syaitan itu sifat kalau jin itu zat. Dan syaitan itu bisa melekat pada jin, bisa melekat pada manusia, dan bisa melekat pada binatang. Jin yang jahat disebut syaitan, manusia yang jahat disebut syaitan, binatang yang jahat pun disebut syaitan. Makanya Rasul mengatakan anjing hitam itu dari syaitan. Jadi syaitan itu sifat, seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa jin diciptakan dari api, tetapi anak keturunannya tidak. Sebagaimana Sumiyah tadi yang diciptakan dari api, maka sama dengan manusia keturunannya tidak dari tanah. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan jin? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quranul Karim, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu, manusia, jin, dan malaikat semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada yang beribadah, ada yang tidak. Berbeda dengan malaikat, semua malaikat itu beribadah karena tidak punya nafsu. Tapi manusia dan jin itu diberikan nafsu, tapi dua-duanya adalah makhluk mukallaf yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jin ini memiliki kemampuan melebihi kemampuan manusia. Di satu sisi seperti contohnya, jin bisa memindahkan istana dalam sekejap. Ingatkah di kisah Nabi Sulaiman bahwa jin Ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman bahwa dia bisa mendatangkan kerajaan Balkis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Jadi, jin memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan jin juga mampu bertasyakul, bisa beralih rupa. Jin itu dapat berubah wujud menjadi manusia, menjadi anjing hitam, terkadang juga berubah menjadi kucing. Iya, kucing hitam. Terkadang juga berubah jadi gagak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Makanya Rasul mengatakan anjing hitam itu dari syaitan. Bukan berarti anjing hitam itu syaitan ya, bukan. Terkadang umumnya jin itu suka dengan anjing hitam. Dan jin juga sama seperti manusia. Mereka makan, bahkan terkadang makan juga bersama dengan kalian. Karena kalau makan lupa membaca basmalah, berarti hakikatnya kalian lagi makan bersama jin. Cuma hakikatnya tidak nampak saja. Akhirnya hilang keberkahan yang kita makan. Nah, makanya kalau mau makan, baca dulu bismillah. Lebih bagus baca doa sebelum makan. Memakai baju ucapkan basmalah, supaya ketika terbuka auratnya, jin tidak bisa melihat kita. Namun, ketika memakai baju tidak membaca basmalah, maka terbukalah auratnya, dan para jin itu senang ketika kita ganti baju. Mereka senang melihatnya, karena mereka para jin pun menikmatinya. Kamar mandi tempat yang menakutkan. Makanya Rasul mengatakan bacalah doa masuk kamar mandi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan perempuan. Artinya, jin itu sama dengan manusia, ada laki-laki, ada yang perempuan. Syaitan itu diutus sebagai tentara iblis. Jadi, iblis itu membuat istana di tengah lautan, dikelilingi oleh ular. Dan kalau membaca kitabnya Isa Daud tentang dialog jin muslim, meskipun kitab ini banyak kritikan, dikatakan bahwa istana iblis itu ada di segitiga Bermuda. Wallahu a'lam.
Tidak ada dalil tentang itu. Tapi intinya, istana iblis itu ada di lautan. Dan setiap hari, iblis ini sebagai kepalanya yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Dia akan terus mengutus tentaranya ke daratan untuk menggoda Bani Adam. Akhirnya, ada yang meninggalkan sholat, ada yang meninggalkan zakat, ada yang bakhil, ada yang tidak membaca Al-Quran. Macam-macam godaan syaitan ini. Sampai-sampai ada tentara iblis ini yang memisahkan suami dan istri. Tentu iblis akan sangat senang. Seperti itulah intinya, bahwa mereka bisa tasaku luar biasa. Dan ingatlah bahwa kita dikelilingi oleh jin. Jumlahnya malah lebih banyak dari manusia. Makanya jika kalian akan beranjak tidur, maka hendaknya mengambil wudhu dan membaca doa. Maka ketika kita tidur itu, di sisi kanan kiri kita terdapat malaikat. Maka ketika kamu menghadap kanan, maka malaikat sebelah kanan mengatakan, "Ya Rob, ampunilah orang ini." Kalau berbalik ke sebelah kiri, maka malaikat sebelah kiri mengatakan, "Ampunilah orang ini ya Allah." Tapi kalau kita tidak berwudu dan tidak membaca doa pula, maka akan ada saja gangguan-gangguan dari syaitan, terutama sering bermimpi buruk. Rasul mengatakan, apabila kita bermimpi buruk, maka hendaklah berta'awudz, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," sebanyak 3 kali, lalu meludah sebanyak 3 kali ke arah sebelah kiri. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kisah ini bermanfaat, bisa menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.